Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adriansyah dengan NIM 101322007. Perkenalkan, nama saya Haris Mubarok dengan NIM 101322019. Dan saya Exulfan Lorenda Zibua, NIM 101322002. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan bagaimana cara memaksimalkan energi surya menggunakan solar power tower di Indonesia. Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, baik itu sumber daya yang dapat diperbarui ataupun yang tidak dapat diperbarui. Di sini terdapat sangat banyak gas alam, energi biomasa, angin, dan juga sel surya. Selain itu, negara Indonesia juga berada di garis lintasan khatulistiwa. Hal ini menyebabkan Indonesia disinari oleh sinar matahari dengan kapasitas yang banyak dalam setiap harinya. Energi matahari ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi yang terbarukan. Berikut adalah potensi panas di Indonesia. Persebarannya, rata-rata panas di Indonesia sebanyak 1000 watt per meter persegi. Wilayah paling barat Indonesia dan timur memiliki penyinaran ideal yang paling besar, yaitu 5 jam per harinya. Wilayah barat mencakupi area Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau, Jambi, dan sebagian Bengkulu. Sementara itu, untuk wilayah timur mencakup Papua, Maluku, NTT, NTB yang rata-rata penyinarannya sebanyak 4,5 sampai 4,8 jam per harinya. Sedangkan untuk Pulau Kalimantan itu radius penyinarannya sekitar 4 sampai 4,5 jam per harinya. Namun, pada realitanya, energi terbarukan di Indonesia, khususnya yang menggunakan energi surya, masih belum begitu dioptimalkan karena berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia. Kita golongkan menjadi 3 aspek yang menjadi permasalahan kenapa energi terbarukan khususnya menggunakan surya ini terhambat. Kita kategorikan menjadi 3 aspek, yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek politik. Nah, untuk aspek sosial kita kategorikan menjadi 2, yaitu harga listrik di Indonesia dan program pemerintah. Dikutip dari liputan6.com, per Mei 2022, tarif listrik kelompok rumah tangga di Indonesia berkisar 1.445 per kWh. Dan untuk tarif listrik yang sama di negara Malaysia yaitu 1.251 per kWh. Nah, di sini juga ada gambar bahwa listrik di Indonesia juga termasuk 10 negara yang listriknya termurah di dunia. Maka dari sana juga seharusnya Indonesia masih bisa menekan harga lebih murah dari negara-negara lain. Nah, selain itu ada juga tarif listrik, gambar tarif listrik yang naik. Nah, dari sana bisa kita simpulkan bahwa listrik di Indonesia itu masih kekurangan pasokannya karena adanya kenaikan listrik. Oleh sebab itu, maka listrik di Indonesia itu harus dikembangkan lagi. Nah, selain itu ada program pemerintah, yaitu dari mantan Menteri SDM yaitu Ignatius Jonan, yaitu ada program lampu tenaga surya hemat energi. Nah, ini gratis untuk pemerintah. Dari sana kita simpulkan bahwa kelistrikan di Indonesia itu belum rata. Nah, untuk aspek ekonominya, harga listrik di Indonesia yang tadi saya sudah jelaskan yaitu masih kurang. Untuk aspek ekonomi, harga listrik di Indonesia ini masih belum murah. Mesti terbilang cukup tinggi. Aspek ekonomi kita kategorikan menjadi 2, yaitu harga listrik di Indonesia dan bila harga listrik murah. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa harga listrik di Indonesia itu sudah murah, tetapi bila dibandingkan dengan negara lain masih ada yang bisa lebih murah dari Indonesia. Maka harusnya Indonesia bisa menekan harga tersebut bisa menjadi murah. Nah, bila harga murah terjadi di Indonesia, impact-nya apa? Harga selisih yang tadinya dari harga yang normal menjadi harga murah bisa kita salurkan ke barang-barang yang lain, dan itu akan meningkatkan perekonomian di Indonesia. Dari perekonomian itu Indonesia mendapatkan pajak dari masyarakat. Dari pajak juga Indonesia diuntungkan, dan dari harga listrik yang murah masyarakat juga disejahterakan. Nah, dari aspek politiknya, dari segi pemerintah, Indonesia bisa dibilang belum maksimal pemanfaatan energi terbarukannya. Sehingga dari sana Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk memaksimalkan berbagai sumbernya. Contohnya sumber energi surya. Dari setiap aspek yang telah disebutkan tadi, kami menggagaskan suatu ide untuk memaksimalkan tenaga surya yang ada di Indonesia, yakni pembangkit listrik tenaga surya sistem solar power tower. Nah, apa sih solar power tower itu?
Solar power tower atau menara tenaga surya dikenal juga sebagai pembangkit listrik menara pusat atau pembangkit listrik heliostat. Jenis pembangkit ini menggunakan menara untuk menerima sinar matahari yang terfokus. Pembangkit listrik ini menggunakan susunan cermin yang dapat digerakkan atau yang disebut dengan heliostat dan memfokuskan sinar matahari menuju menara pengumpul atau menara target. Sistem Concentrating Solar Power Tower atau CSP dikenal sebagai salah satu solusi yang layak untuk memaksimalkan energi surya atau energi terbarukan yang ada di Indonesia dan bebas dari polusi. Dan untuk video secara kerja akan saya jelaskan. Concentrated Solar Power atau CSP menggunakan cermin heliostat untuk memusatkan energi matahari kepada tower pusat. Dari pemusatan tersebut akan menghasilkan suhu yang tinggi yang bisa digunakan untuk menghasilkan uap, kemudian dipakai untuk memutar turbin dan menggerakkan generator sehingga dihasilkan energi listrik. CSP bisa menghasilkan energi listrik dengan skala besar. Kenapa kita menggagaskan ide solar power tower ini di Indonesia? Karena kita mempunyai satu contoh negara yang sudah berhasil menerapkan solar power tower di dunia. Contohnya yaitu milik Cina di wilayah Delinga. Bisa dilihat, ini adalah lokasinya. Seluruh ini adalah cermin yang terpusatkan kepada satu tower di tengah. Ini untuk gambarnya, bisa dilihat sangat luas sekali. Nah, solar power tower ini menghasilkan listrik 12,1 gigawatt. Ini sangat besar sekali. Nah, solar power tower di Indonesia menjadi harapan baru di Indonesia. Bila Indonesia membuat solar power tower ini bisa menghasilkan listrik dengan lebih optimal, dikarenakan solar power tower ini bisa menghasilkan listrik yang besar. Di sisi lain, Indonesia yang ingin menjadi negara maju, maka akan membutuhkan banyak energi yang untuk menunjang sebagai negara maju tersebut, yaitu salah satunya yaitu energi listrik. Nah, bila solar power tower ini bisa optimal di Indonesia, maka nantinya di Indonesia itu listrik itu bisa terjamin dan bisa dipakai dalam jangka panjang. Nah, di sisi lain, Indonesia juga akan terhubung di jaringan transmisi listrik antar pulau, sehingga bila nanti kita membuat lapangan solar power tower ini, maka nantinya listrik dari satu pembangkit listrik tersebut akan dialirkan ke pulau-pulau di Indonesia yang lainnya, sehingga dari sana akan ada optimalisasi dan pemerataan listrik di Indonesia. Baik, jadi dari beberapa pembahasan yang sudah kita sampaikan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa negara Indonesia bukan tidak mungkin untuk menghasilkan sumber energi listrik yang berlimpah. Tetapi karena adanya beberapa hambatan tadi, itu yang menjadikan kita belum bisa menghasilkan energi tersebut. Seharusnya jika Indonesia ingin lebih maju dan berkembang ke depannya, hambatan yang terdapat tadi bisa dijadikan sebagai motivasi. Selain itu, bila solar power tower ini terwujud di Indonesia, maka Indonesia menjadi pionir penerapan model solar power tower khususnya di Asia Tenggara. Karena sejauh ini di Asia Tenggara masih belum ada yang menerapkan model seperti ini. Oleh karena itu, mari kita wujudkan pembangunan sistem pembangkit listrik solar power tower di Indonesia demi mensejahterakan masyarakat Indonesia sendiri. Terima kasih.